Sempat mangkir pertama kalinya dari panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat pekan lalu. Fadel Bajide, sosok yang dipolisikan Nikita Mirzani, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi. Tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel pun tampak didampingi tim kuasa hukumnya. Seperti apa kesiapan Fadel untuk menjalani pemeriksaan penyidik siang tadi? Dan seperti apa proses pemeriksaan terhadap dirinya yang berlangsung selama beberapa jam tersebut? Benarkah ada perubahan status Fadel pasca diperiksa oleh penyidik siang tadi? Lantas benarkah pula pihak Nikita Mirzani bertemu dengan pihak Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan? Lantaran sebelumnya mengakui bahwa pihaknya juga hari ini bertandang ke Polres Metro Jakarta Selatan sekaligus menjawab tantangan Rasman kuasa hukum Fadel. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inilah detik-detik Fadel Bajide tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada siang tadi untuk memenuhi janjinya guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik atas dirinya selaku saksi terlapor dalam kasus dengan tuduhan dugaan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan juga dugaan memaksa melakukan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani dengan korbannya adalah Laura Mezani Mawardi alias Loli, putri Nikita Mirzani. Seperti dijanjikan sebelumnya, Fadel mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan didampingi tim kuasa hukumnya termasuk Rasman Arif Nasution. Lantas, seperti apa proses pemeriksaan terhadap Fadel hari ini selaku saksi terlapor yang dilakukan selama beberapa jam tersebut? Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan tim lebih kurang yang terdaftar 11 orang. Kami telah menghadirkan dan menghormati panggilan klarifikasi dari penyidik Polres undangan klarifikasi dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan dari saudari NM terhadap klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajide, yang di situ ada 2 setidak-tidaknya yang dilaporkan terkait pertama adanya kekerasan seksual atau kita sebut dengan pencabulan anak di bawah umur. Yang kedua, atau memaksa Yang kedua, adanya dugaan mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Walaupun dalam beberapa poin panggilan dimaksud ada hal-hal yang kami pertanyakan. Sebelum kami diperiksa, saya sampaikan 3 hal. Pertama, tolong agar pemberitaan dilakukan secara berimbang, jangan menjustifikasi saudara Fadel, karena kalian perlu tahu juga bahwa kita patut menduga ada seorang ibu NM di luaran sana yang 2 tahun, hampir 2 tahun membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana. Karena itu setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303 gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajide menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu tolong dilihat secara jernih, NF ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Itu poin 1. Poin yang kedua, adanya beberapa katanya barang bukti. Bagi kami aneh juga ini. Kok tadi baru live salah satu TV swasta, kok ada
yang mengatakan barang bukti kami sudah cukup kuat. Yang mengatakan kuat dan tidak kuat adalah penyidik. Akan digelar. Kita hanya menyajikan bukti. Mereka memberikan bukti, kami memberikan bukti. Bukan sok ngajari kami. Yang ketiga, teman-teman semua, para lawyer di luar sana, Anda harus berimbang memberikan pendapat. Jangan ada kebencian Anda kepada, ya mungkin Anda tidak nyaman dengan sosok Rasman, jangan ganggu pekerjaan kami. HP. Gue bakal jawab semua apa yang ditanyakan sama penyidik. Sementara itu, pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang diwakili Kepala Seksi Humas AKP Nurmadewi menjelaskan tentang proses pemeriksaan terhadap Fadel pada hari ini. Lantas seperti apa sikap Fadel dalam menghadapi berbagai pertanyaan dari penyidik? Jadi untuk VA dilaporkan diduga melakukan asusila yang jelas. Kita tunggu saja ya dari hasil pemeriksaan nanti, kemudian juga kesaksian atau keterangan yang dari VA yang itu kita harapkan atau kita butuhkan untuk kasus yang dilaporkan oleh NM terhadap putrinya LA. Iya, kita nanti lihat saja ya, nanti kita update setelah ini. Kemudian yang jelas kita menunggu untuk hari ini 14.00 kita harapkan untuk VA hadir untuk memberikan keterangan tentang kasus yang dilaporkan oleh NM. Kehadiran Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi tentu saja suatu kabar gembira bagi pihak Nikita Mirzani yang selama ini sudah menantinya. Sebab kehadiran Fadel untuk diperiksa akan memperjelas kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani dengan korban putrinya sendiri yaitu Loli. Lantas benarkah pihak Nikita Mirzani juga mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini? Alhamdulillah ya, mungkin memang kemarin berhalangan karena sakit dan bilang alhamdulillahnya hari ini sudah fit, berarti sudah bisa memenuhi panggilan ya. Kalau saya bersyukur bagus ya, prosesnya bisa berjalan dengan sesegera mungkin. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah lelah, apalagi adik saya gitu. Ini kan kalau kita bilang kita mengikuti proses dan memang prosesnya seperti ini ya. Kalau kemudian di panggilan kedua bisa memenuhi, alhamdulillah, terima kasih sudah mau memenuhi panggilan dari bapak-bapak ya, dan ibu-ibu kepolisian. Nextnya kita hanya tinggal menunggu seperti apa resultnya, prosesnya seperti apa, kita ikut, kita turut sama hukumnya. Ada rencana ingin bertemu dengan Fadel dan reaksinya seperti apa? Kalau reaksi maksudnya gimana ya? Apa di-expect saya tahu wah ketebak ya kan, enggak juga gitu. Enggak gitu. Artinya ingin memberikan pesan apa secara langsung kepada Fadel? Ya kalau insya Allah nanti saya akan coba datang juga untuk ngasih semangat sebetulnya. Jalani prosesnya dengan baik bro. Kalau memang ada fakta-fakta yang dirasa membantu untuk meringankan dirimu atas kasus ini, keluarkan. Kalau kemarin kan kita lihat Nak Fadel ini, kalau bilang nak ya, karena kan usianya usia keponakan saya ya sebetulnya gitu. Nak Fadel ini kemarin kan melakukan press conference, kemudian marah menampilkan bukti press conference tersebut yang harusnya dibuktikan di penyidik, malah ditaruh di saat press conference. Plus lagi bukti tersebut malah kalau menurut saya pribadi salah, bukan salah gimana ya, salah ketika itu disajikan di sana. Karena harusnya itu disajikan, bukti itu dihadirkan kepada pihak penyidik, bukan kepada teman-teman wartawan. Mohon maaf ya, bukan bermaksud bagaimana. Tapi ini kita lagi dalam proses hukum. Kalau memang punya bukti valid yang luar biasa bisa menyanggah atas segala macam tuduhan, simpan baik-baik, kemukakan saat ditanya oleh penyidik. Bukan ditaruh di mana-mana, untuk apalagi itu adalah bukti rekam medik. Tapi kan tidak, dia hanya langsung semerta-merta saya punya bukti USG. Itu buat saya, waduh, Anda di depan ada jurang, Anda bukannya mundur bikin jembatan, Anda terjun dengan sukarela. Jadi ya sudahlah, adalah bentuk kita memberikan kesempatan kepada Laura untuk silahkan kamu mencoba independen. Rasakan kerasnya dunia, nah. Dunia ini nggak manis loh. Kalau kami grab terus, ibaratnya kami megang pasir nih. Makin kami kepel, kamu akan tetap lolos kok. Nah,
Jadi ini keinginanmu, sudah lakukan. Jadi ini apa namanya? Ini bahasa hati orang tua ya. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, minal aidin wal faizin, bukan. Ini biasanya ucapan minal aidin wal faizin. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, itu bentuknya adalah doa. Kalau memang sudah tidak dipegang secara fisik, tinggal hatinya yang menjaga. Kalau kita lihat dibilang menelantarkan, adik saya nangis loh. Ketika tahu bahwa kan dia juga sendiri, statement saya sedikit mengutip, entah salah atau benar ucapan adik saya ini sedikit ini. Anak gue mau bebas, tapi bukan berarti lu boleh nyakitin dia. Kalau dalam artian tadi menyakiti adalah orang-orang sekitarnya juga menguliti bla 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 bla. Kalau buat saya pribadi itu mungkin terkontrol oleh Niki, mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Tapi ketika sakitnya lebih ke arah fisiknya, physically gitu. Mentally saya bukan mengentengkan secara mental, tapi toh dunia ini akan menginjakmu sangat amat keras, nah. Jadi kalau bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ini salah satu bentuk support kami ke Nikita ya untuk di kasus ini, dan bentuk support kami juga ke Fadel untuk membuktikan bahwa Fadel kamu sendiri, itu aja. Gitu. Terus juga saya datang hari ini khususnya juga tadi mau mengantarkan skincare buat Bu Nurma ya. Tadi juga Bu Nurma juga rupanya pasiennya saya di Klinik Kemang. Terus juga saya kasih juga skincare buat Fadel. Kenapa kok dikasih skincare, Dok? Karena minggu kemarin kan Fadelnya nggak datang ke Polres Jakarta Selatan. Mungkin yang saya tahunya dianya nggak datang karena sakit, tapi kok nggak ada surat sakit. Mungkin bukan sakit atau karena insecure. Nah maka dari itu supaya dia kalau ada pemanggilan ataupun kedepannya biar nggak insecure, saya kasihlah skincare hari ini. Satu paket. Apa aja, Dok? Ada facial wash, toner, krim siang, krim malam, serum. Untuk Bang Rasman, nah takut nih kalau seandainya Bang Rasman nanti makin ganteng, nanti makin susah gitu. Dokter, tadi diwakilin sama Bang Rasman, diserahkan ke Bang Rasman karena Fadel masih dalam tahap untuk pemeriksaan, jadi nggak mau mengganggu polisi supaya pemeriksaan lebih cepat, jadi saya titipin ke Bang Rasman. Diterima dong, baik, Bang Rasman baik. Saya bilang, iya, Bang Rasman makin ganteng, saya bilang kayak gitu. Gagah ya ternyata Rasman. Iya, itu dia penyidik ya, sesuai kapasitas saya cuma bisa menjawab, kita serahkan aja dengan penyidik untuk proses keberlangsungan dari kasus ini. Pesan dari Niki, aduh berat kalau mau bilang kasih pesan, pokoknya gitu aja. Nah, Niki tadi bilang have fun. Iya, kayak gitu. Pokoknya dia cuma lucu aja saat dia seorang kok sampai 11 orang mau lawan dia. Let's see ya. Lihat nanti. Pengennya sih ini yang terakhir biar selesai aja. Jangan gila-gila validasi mulu. Kalau misalnya emang lu bener, lu buktiin, kan katanya lu laki. Pokoknya yang digaris bawahi kalian para media di sini, ini bukan kasus biasa tapi kasus anak di bawah umur, itu yang harus ditekankan. Mengejutkan, Fadel akhirnya menepati janjinya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Lantas benarkah pihak Nikita Mirzani menolak mentah-mentah jika pihak Fadel ingin menempuh proses restoratif justice terkait kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sebelumnya, ketika pihak Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa pasca Nikita mengetahui hasil sementara atas visum kedua putrinya, Nikita pun tampak begitu geram, marah, bahkan ia pun murka.
Namun, kegeraman Nikita Mirzani pun semakin meluap ketika saat itu juga ia mendengar kabar bahwa Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel saat melakukan jumpa wartawan melalui sambungan video call mengingatkan akan aturan Kapolri tentang adanya restoratif justice sebagai solusi dalam menangani kasus. Keinginan Rasman tersebut akhirnya mendapatkan respon yang begitu menohok dari kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid. Ia mengatakan apa yang diungkapkan oleh Rasman tersebut lantaran diduga tidak paham dengan restoratif justice. Langkah restoratif justice ditempuh dengan syarat jika pihak terlapor mengakui kesalahannya. Itu artinya pihak terlapor pun membenarkan tuduhan dari pihak pelapor. Jadi kalau tidak paham, baca dulu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 supaya tidak menyesatkan masyarakat. Jika dia selalu ingin, berarti itu bentuk pengakuan sebuah kesalahan yang pernah dia perbuat. Lebih lanjut, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita juga memberikan pemahaman akan arti dari restoratif justice dari ketetapan Kapolri yang dibicarakan Rasman. Restoratif justice yang dimaksud dalam aturan tersebut bisa dilakukan asalkan pelaku dapat mengembalikan semua kerugian yang diderita oleh si korban. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk berdamai. Fahmi pun juga mengungkapkan jika restoratif justice dalam kasus ini tidak mungkin terjadi karena dua syarat tersebut tidak mungkin terjadi. Ini kan negara hukum. Restoratif justice itu RJ, itu dasar hukumnya itu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Syarat utamanya adalah mengembalikan dalam keadaan semula. Paham ya? Mengembalikan dalam keadaan semula. Memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Syarat yang diaturkan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tidak mungkin terpenuhi, mustahil terpenuhi. RJ itu terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya harta benda, orang ditipu 5 miliar, lapor polisi, dikembalikan hartanya 5 miliar. RJ bisa. Kalau ini bagaimana caranya mengembalikan dalam keadaan semula? Nggak bisa, ya kan? Berarti mustahil RJ itu. RJ itu dasarnya peraturan Kapolri. Nah, kalau peraturan Kapolri sendiri tidak terpenuhi, syaratnya yang paling terpenting dalam peraturan Kapolri itu mengembalikan dalam keadaan semula dari korban. Di mana dalam perdamaian di RJ itu kedua belah pihak sepakat. Jadi bukan ada kesepakatan dengan kepolisian. Kepolisian hanya menjadi wasit. Benar gak sih dari pihak Fadel meminta itu? Oh, itu belum. Belum Ya, ada. belum. Karena memang ini di bawah umur. Ya, di bawah umur itu ini pasti penanganannya lebih lagi ya, karena memang dari yang melaporkan saja adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Berarti dari pihak Fadel sendiri terbukti, apakah emang dia di bawah umur atau gimana sih? Ya, kalau untuk LM di bawah umur. Kalau yang VA tidak. Jika bersalah atau memang sudah ditentukan oleh pengadilan yang jelasnya ya, semuanya nanti pasti dibuka di pengadilan. Gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.